Setelah melalui masa polemik pro dan kontra di tengah masyarakat, pemerintah akhirnya meluncurkan opsi alternatif soal pelaksanaan hukuman pidana mati yang dapat diadopsi ke dalam Undang-Undang KUHP di masa mendatang. Opsi ini merupakan jalan tengah yang dinilai dapat mengakomodir aspirasi dua kubu yang saling berseteru terkait pelaksanaan hukuman mati di tanah air. Dalam opsi yang ditawarkan oleh pemerintah ini, hukuman mati tidak lagi bersifat pokok dan absolut, tetapi hanya bersifat alternatif. Lantas, apa maksud dari hukuman bersifat alternatif ini? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengambil jalan tengah agar masalah hukuman mati keluar dari pusaran pro dan kontra yang terus berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, hukuman mati tidak dihapus, namun tata cara pelaksanaannya yang direvisi. Pemerintah mengusulkan agar pelaku pidana yang mendapatkan vonis mati oleh pengadilan tidak akan langsung dieksekusi mati. Namun, ia akan menjalani masa hukuman terlebih dahulu di penjara dalam rentang waktu 10 tahun. Selama menjalani hukuman ini, ia akan dievaluasi apakah ia telah bertobat dan menyesali perbuatannya yang ditunjukkan dengan kelakuan baik dan perubahan sikap atas tindakan tercela yang telah dilakukannya. Jika dinilai telah menjadi baik, maka vonis matinya bisa dianulir dan diganti dengan hukuman penjara dengan masa tertentu. Jika tidak, tentu ia akan segera dieksekusi mati sesuai dengan vonis pengadilan. Yasona pun mengklaim bahwa usulan pemerintah ini telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden dan DPR, yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan menjadi bagian dari undang-undang yang berlaku di tanah air. Namun masalahnya, bisakah model pelaksanaan hukum seperti ini diterapkan agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum yang selama ini berlaku? Karena jika berbicara hukum, maka ia bukan sekedar berbicara mekanisme, tapi juga melibatkan rasa keadilan. Tentu bagi para korban ataupun keluarga korban yang terdampak langsung oleh perbuatan pidana pelaku. Atau tidakkah hal ini justru membuat putusan hukum menjadi kabur dan tidak pasti karena bisa dianulir sewaktu-waktu oleh pihak lain? Lalu, lembaga seperti apa yang berhak memutuskan untuk menganulir putusan pengadilan yang umumnya bersifat tetap itu? Tentu kita berharap usulan positif dari pemerintah terkait pelaksanaan hukuman mati ini lebih dipermatang dengan memperhitungkan segala aspek tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia yang berlaku universal. Dan pemirsa, jalan tengah bagi hukuman mati, inilah tema dialog kita pagi hari ini. Dan untuk mengulasnya telah hadir di studio pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Dan kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami, ini sudah kami tayangkan di layar Anda. Saya langsung ke Pak Kudri. Pak, kalau kita bicara soal vonis, sebetulnya paling tidak ada 3 asasnya yang umum ya. Ada asas manfaat, ada asas kepastian hukum, dan juga ada asas keadilan. Nah, kalau kita bicara soal hukuman mati, tiba-tiba orang divonis hukuman mati, tapi ini merupakan hukuman alternatif, mungkin bisa diterangkan ini maksudnya gimana mungkin Pak Kudri? Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa hukuman pidana ini bukan lagi pidana pokok. Kan kita tahu di Indonesia hukuman pidana itu 2 macam, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, sekarang hukuman mati ini masuk hukuman pokok. Nah, yang sekarang yang berlaku. Nah, kedepannya pemerintah mengusulkan itu hukuman mati bukan lagi hukuman pokok tapi alternatif gitu loh. Nah, itu istilah hukuman alternatif itu memang dikenal dalam baru ya. kita. Ini, saya kira kalau ini diberlakukan ya ini Indonesia yang baru pertama kali menerapkan hukuman mati sebagai alternatif gitu ya. Visioner kita nih ya. Loh iya, bisa jadi visioner, mungkin juga justru menimbulkan di luar pakem dari ini gitu ya. Nah, katakanlah misalnya kita setujuin gitu, tapi ini akan menimbulkan ketidakpastian yang kita tahu prinsip yang sudah Anda singgung bahwa
di dalam satu putusan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Gitu. Nah, di dalam satu prinsip hukum bahwa yang bisa merubah satu keputusan pengadilan itu adalah keputusan pengadilan gitu loh. Nah, hanya satu kekecualiannya ya, keputusan pengadilan itu kalau sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap itu hanya bisa dirubah oleh karena gerasi gitu loh. Oke, nah ini kan menarik sebetulnya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini kan ada istilah hukuman alternatif, dan ini sebetulnya tidak sepaham dengan azas kepastian hukum sebetulnya. Iya, justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Jadi tidak menimbulkan kepastian hukum kepada si terpidananya maupun kepada masyarakat, termasuk katakanlah korban di sini ya. Nah, kita misalnya kalau misalnya hukuman mati dilaksanakan lama-lama itu juga sebenarnya satu hukuman tambahan juga karena orang yang terpidana ini dibilang kapan ini saya mau dihukum dan itu tidak sesuai dengan asas keadilan pada akhirnya. Karena misalkan gini, dia sudah hukum mati gitu, divonis hukuman mati, kemudian dia harus menjalani penjara dengan bertahun-tahun, tapi terus berdasarkan evaluasi, dia tetap harus dihukum mati. Jadi dua kali dia dihukum. Double jeopardize. Jadi artinya 2 kali dihukum dia kan misalnya ini. Nah, tapi yang katakanlah misalnya tadi Pak Menteri menyatakan bahwa ini mau mengakhiri pro kontra gitu loh. Justru itu akan menimbul satu pro kontra baru. Jadi pro kontra terhadap alternatif itu sendiri. Jadi apakah memang alternatif itu bisa memberikan jalan keluar terhadap ini? Kalau menurut Pak Kudri? Ya saya kira sih akan menimbulkan masalah baru lagi gitu ya. Kalaupun misalnya secara politis ya, katakan secara politis Pak Menteri bilang sudah disetujui oleh pemerintah dan disetujui DPR, mestinya sudah selesai gitu loh. Tapi apakah itu secara sosiologis itu akan diterima oleh masyarakat? Kalau menurut Pak Kudri gimana? Apakah akan diterima? Mungkin akan ada pertentangan gitu. Karena ada pertentangan adalah aplikasinya bagaimana. Tadi dikatakan siapa yang bisa menilai ya putusan pengadilan. Kalau misalnya katakanlah eksekutif dalam hal Menteri ya Hukum dan HAM yang bisa mengevaluasi melalui lembaga pemasyarakatan, berarti kan ini juga bisa mengignore ya putusan pengadilan. Padahal prinsip pengadilan itu, putusan pengadilan itu hanya bisa dirubah oleh dengan putusan pengadilan. Nah, ya, pengecualiannya itu cuman hanya ada gerasi dari presiden bukan. Nah, jadi saya kira ini kan bertentangan juga dengan prinsip hukum. Jadi menerapkan prinsip hukum yang baru dengan cara melanggar prinsip hukum ini. Jadi saya kira nanti di dalam, kalaupun misalnya saya katakan tadi kalau misalnya secara politis itu bisa diakui, belum tentu ini secara sosiologis, dan ini akan menimbulkan pertentangan pro kontra baru lagi. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya dari pernyataan Pak Kudri tadi bahwa hukuman mati yang akan dijadikan sebagai hukuman alternatif ini nggak usah disahkan ini? Saya kira kalau menurut pendapat pribadi saya kayak begitu. Ya kalau mau konsisten saja. Kalau nggak ada hukuman mati gitu kan. Atau pilih ini jangan misalnya A atau B. Dia yang dipilih bukan A atau B, tapi yang dipilih atau kan gitu. Ya kan gitu. Pak Kudri, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali.